Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan membahas soal latihan materi kesetimbangan ion dalam larutan garam atau sering disebut sebagai hidrolisis garam. Kita akan masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini menjadi dasar dari menjawab soal yang kelima. Nah, soal nomor 5. Jadi harus tahu ini dulu. Baik, kita lihat nomor 3. Campuran larutan asam dan basa akan menghasilkan larutan garam apabila. Nah, ini adalah prinsip ya, bahwa untuk menghasilkan campuran garam atau menghasilkan larutan garam, maka campuran larutan asam dan basa itu memiliki karakter tertentu yang mana bukan ditentukan oleh jumlah volumenya, tetapi berkaitan dengan jumlah mol dari asam dan basa. Nah, jumlah mol dari ion asam dan jumlah mol dari ion basanya itu harus sama. Ya, kalau tidak sama, misalkan jumlah ion asamnya lebih banyak dari jumlah mol ion basanya, maka kita akan punya larutan asam. Sementara jika jumlah mol ion asamnya lebih kecil dari jumlah mol ion basa atau ion basanya lebih banyak daripada ion asamnya, maka kita akan punya larutan basa. Nah, jumlah mol dari asam dan basa ini harus sama jumlahnya. Ya. Nah, namun hati-hati ya. Jadi jumlah mol ion ini nanti yang mempengaruhi sifat dari garam. Nah, itu sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Cara menghitung jumlah mol larutan. Cara menghitung jumlah mol larutan itu rumusnya adalah volume dikali dengan molaritas. Itu menghitung jumlah mol dari larutan. Ya, bukan yang ditambah, bukan yang dibagi, bukan yang dikurangi, bukan yang dikali kemudian dikuadratkan. Jadi yang dikali. Nah, baru kita masuk nomor 5. Campuran larutan berikut yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Nah, pertama begini caranya. Kita diminta mencari campuran larutan yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian. Kata sebagian berarti mengandung makna bahwa ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, sebab kalau gini kan, kalau sebagian berarti ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau ia tidak terhidrolisis berarti basanya kuat, asamnya kuat. Jika terhidrolisis total berarti basanya lemah, keduanya lemah, basanya lemah, asamnya lemah. Nah, kalau sebagian terhidrolisis sebagian berarti ada yang lemah, ada yang kuat. Ini tergantung. Nah, kalau yang diminta yang bersifat asam berarti asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat dulu ini. Yang A kita punya asam klorida, yang mana ini merupakan asam kuat. Natrium hidroksida adalah basa kuat, jadi bukan ini. Selanjutnya, ini harusnya CH3COH merupakan asam asetat, merupakan asam lemah. Amonium hidroksida merupakan basa lemah. Yang dicari basa lemah asam kuat, berarti bukan ini. Selanjutnya yang nomor 50, yang C. Amonium hidroksida merupakan basa lemah. Asam sulfat merupakan asam kuat. Nah, mungkin ini jawabannya. Kita cek yang lain. Yang D, HF adalah asam kuat. Kemudian KOH basa kuat. Kita dicari basa lemah asam kuat, berarti bukan yang ini. Kemudian HI asam kuat, NaOH basa kuat, berarti bukan yang ini juga. Nah, ini kita beruntung karena contoh atau pilihannya hanya ada satu, yaitu basa lemah dan asam kuatnya hanya satu macam, berarti pasti jawabannya ini. Nah, namun seandainya kita memiliki
option yang mana juga ada asam basa lemah dan asam kuat yang beda, maka kita harus menentukan jumlah mol dari masing-masingnya. Nah, jumlah mol dari NH4OH, jadi yang kita cari adalah jumlah mol dari jumlah mol dari ion OH- yang dikandung oleh NH4OH. Kemudian ini jumlahnya harus sama dengan jumlah mol asam yang ada dalam asam sulfat. Nah, jumlah mol itu untuk larutan adalah volume kali molaritas. Namun karena yang ditanyakan adalah konsentrasi dari atau mol dari ion basa, maka kita masukkan valensi basa. Ya, kemudian untuk jumlah mol asam yang ada dalam asam sulfat juga begitu, volume larutan dikalikan molaritas dari larutan kalikan dengan valensi asamnya. Nah, jika demikian kita lihat volume dari larutan amonium hidroksida di sini adalah 50. Kemudian konsentrasinya 0,1 kali valensi asamnya di sini adalah 1. Kemudian ini kalau kita kalikan berarti 5 milimol, tetapi ininya ya satuannya. Kemudian untuk asamnya apakah sama juga mol asamnya apakah sama dengan yang jumlah mol basanya? Kita lihat jumlah mol larutan asam sulfatnya 25, konsentrasinya 0,1, valensi asamnya di sini 2. Nah, ya, 25 kali 0,1, 2,5 kali 2 hasilnya juga sama 5 milimol. Jadi jawabannya sudah benar yang C. Kalau seandainya tidak sama seperti ini, walaupun valensi atau walaupun komponen penyusun dari garamnya sudah tepat, maka ini bukanlah garam terhidrolisis kalau misalkan jumlah molnya tidak sama. Nah, begitu ya.